Baik, selamat datang di video ini. Video kali ini kita melanjutkan pemakaian untuk Autodesk Forma. Kita sudah membahas beberapa fungsi atau analisis yang bisa dilakukan oleh software ini. Masih ada dua yang belum, yaitu kaitannya dengan wind analysis dan microclimate analysis. Nah, microclimate analysis ini kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih valid, sebaiknya kita melakukan studi wind analysis dulu ya sebelum masuk ke microclimate, karena perhitungan microclimate-nya itu dia salah satu data yang akan dia gunakan adalah data angin ya, data angin. Nah, ketika kita masuk ke wind analysis ini, kita coba ya, kita klik wind analysis, nanti dia akan buat circle seperti ini ya, mau analisisnya area seberapa. Jadi misalnya di sini analisis area kita bisa lihat, Anda mau custom juga bisa gitu ya. Kita mau custom circle atau side limit juga boleh. Saya di sini custom saja. Area resultnya mau berapa ya, radiusnya ya, mau tambah gede atau mau segini aja cukup. Nah, ini semakin gede areanya, waktu dibutuhkan untuk detail analisisnya tambah panjang ya, tambah panjang. Nah, kita lihat dulu aja yang sudah ada ya. Jadi di sini dia hanya menampilkan data ya, menampilkan data terkait dengan hasil analisis ya, analisis terkait dengan comfort dan direction. Pertama kita lihat dulu yang comfort ya, comfort ini. Comfort ini dia hanya menggunakan weather data dari ini ya, GWA 3.0 gini ya, dengan ketinggian itu 1,75 meter ya. Kalau kita klik ke sini nanti ini ya. Jadi roughness dari permukaan kawasan ini dianggap 0,42. Kalau Anda baca cari di internet, ada itu yang namanya nilai roughness dari, atau roughness itu kayak kekasaran permukaan wilayah begitu ya, antara pusat kota dengan pinggiran kota dengan pedesaan itu punya nilai roughness yang berbeda ya. Roughness 0 itu permukaan laut ya. Jadi permukaan laut itu roughness-nya dianggap 0 karena tidak ada building atau apapun begitu ya. Semakin ke tengah kota, bahkan kota metropolitan, roughness-nya itu semakin tinggi nilainya. Kemudian measurement height above ground-nya 1,75 meter ya. Jadi dia ngukur angka ini, dia dapat tuh di ketinggian sekian. Atau misalnya teman-teman punya wind data sendiri juga silahkan ya. Tetapi di sini dia sudah pakai Global Wind Atlas 3.0. Jadi oke, kita pakai ini aja gitu ya. Nah, di sini ada dua yang dia sajikan. Yang pertama terkait dengan comfort, yang kedua terkait dengan direction ya. Kita ke direction dulu. Direction ini menunjukkan, ini yang tadi saya bilang yang namanya windrows. Windrows ini menunjukkan dominan angin itu datang dari arah mana untuk circle ini ya, circle yang sekarang ada ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam satu tahun itu ada 22% angin itu datang dari arah barat. Dan hanya 2% angin itu datang dari arah utara. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melakukan analisis ya. Jadi misalnya, kalau misalnya anginnya dominan dari barat, barat laut dan juga barat daya misalnya, maka saya mungkin akan lebih banyak membuat bukaan di sini ya untuk memasukkan angin misalnya, atau saya akan merubah bentuk ininya ya, bentuk bangunannya supaya berarti kalau saya mau natural ventilation harusnya sisi terpanjang bangunan saya justru harusnya menghadap ke barat gitu misalnya, atau menghadap ke selatan misalnya, seperti ini kan ada 18% dan seterusnya. Di sini juga teman-teman bisa lihat di bawah sini, jadi bisa lihat nih untuk yang angin sebelah barat, kita klik misalnya ini dari barat, kita lihat ya di sini ya, ada kecepatan 1 meter per second yang datang dari arah barat itu ada sekitar 4 sampai 4, di atas 4 ya, mungkin 5% ya. Kalau kita tarik garis ke sisi sini ya. Nah, ini kan persentasenya ya. Ini kecepatan anginnya berapa ya. Kecepatan angin 3 meter per second itu ada sekitar mendekati 2% dalam setahun. 2% waktu dalam setahun begitu ya, cara bacanya seperti itu.
Utara ini ya kecil sekali, sedikit, sebelah selatan seperti ini. Nah, ini kita bisa sudah bisa lihat hasilnya. Di sini dia nunjukin ya, yang warna biru sekali di bawah angka 1, biru agak tua sedikit, ini 1 sampai 2 misalnya. Coba kita lihat yang west. Nah, yang west ini rata-ratanya di angka ini kita kalau mau lihat sebentar. Nah, kita bisa lihat juga di hasil di atas ini ya. Angka 1 meter per second itu 100% ya. Kita lihat di atas ini. Nah, 100% itu 1 meter per second. Kalau misalkan 2 meter per second, nah 2 meter per second itu ada 41% gitu ya. 41%, 59%, sisanya 41% itu di bawah angka 2 gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini warna-warnanya menunjukkan itu. Kemudian misalnya kita mau lihat comfort yang kedua, comfort. Ya, kita klik di sini. Comfort. Nah, comfort ini kita bisa lihat dari dia akan mengcombine data kecepatan angin dan juga arah pergerakan angin sesuai dengan direction yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warna-warninya. Kemudian teman-teman lihat legenda di bawah. Ya, lihat legenda di bawah sini ada sitting, standing, strolling, walking, and uncomfortable. Nah, ini bacanya bagaimana? Bacanya berarti ketika Anda berada di area yang warna hijau muda ini misalnya, aktivitas Anda hanya sitting, Anda nyaman dengan kondisi angin yang terjadi di situ. Tapi kalau aktivitas Anda sudah standing, Anda sudah di luar zona nyaman. Gitu ya. Kemudian kalau Anda di sini misalnya, nah ini ada ya, ada area yang agak hijau lebih tua nih. Nah, ini misalnya di sini. Anda aktivitasnya standing, kecepatan anginnya cukup untuk membuat Anda nyaman. Tapi kalau di luar itu, mungkin Anda nggak akan nyaman ya dengan kecepatan anginnya. Gitu ya, jadi cara membacanya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Kalau saya mau lihat pergerakan anginnya kayak apa, maka teman-teman harus ke sini ya. Run detail analysis. Run detail analysis. Nah, yang run detail analysis ini sayangnya cukup lama. Ya, Anda harus ninggal laptopnya dia running ya 30 dan lebih. Nanti sampai dia selesai. Saya akan tunjukkan hasil yang sudah pernah saya lakukan saja ya, supaya tidak memakan waktu. Ini coba saya ganti. Oh, sorry. Saya akses format. Saya akan buka yang sudah saya buat ini ya, latihan 1 kemarin. Oke, saya akan ke sini, saya akan buka. Agak lama ya, karena mungkin internet saya kurang bagus. Oke, nah ini ada satu case juga, saya sudah coba otak-atik juga di sini ya. Jadi ada proposal 1 di sini ya, saya buka proposal yang 1. Saya pengen lihat anginnya ya. Ini saya sudah running wind directionnya, saya sudah running wind analysisnya. Saya pengen lihat show proposal, saya klik di sini, saya show proposal history. Kemudian kita bisa lihat ini detailnya semua sudah ada di sini. Ya, saya back aja karena cukup rumit ya. Saya pengen lihat. Oke, kita masuk ke sini aja. Sorry. Saya klik di wind analysis ini. Kemudian saya bisa, nah ini bisa di sini ya. Kita biarkan dulu dia analisis. Kita bisa view history atau kita ke see detail analysis. Karena tadi saya sudah melakukan detail analisis untuk yang di sini ya. Kita see detail analysis. Saya klik. Saya tunggu. Nah, detail analisisnya sudah ada seperti ini. Wind. Saya mau lihat. Di sini teman-teman bisa lihat lagi nih. Nah, ini wind directionnya. Kalau misalnya jadi windrowsnya ya, teman-teman bisa lihat mana yang kecepatannya berapa ya, bisa dilihat di sini.
Kemudian misalnya saya pengen lihat streamlines-nya, saya pengen lihat pergerakan anginnya kayak apa. Nah, di sini teman-teman bisa hidupkan toggle streamlines-nya, kita hidupkan. Nah, seperti ini ya. Jadi angin yang datang dari arah tim tenggara ya, dari arah tenggara. Nah, ini streamline-nya seperti ini. Pergerakan anginnya seperti ini ya. Seperti ini. Kita juga bisa lihat misalnya mau ganti, kita bisa klik ini ya. Klik tanda panah ini. Nanti kita bisa ganti di sini ya. Kita bisa ganti amount-nya berapa banyak, density-nya seberapa. Jadi misalnya kita geser. Saya mau geser ini kayak gini. Nah, kita lihat nih, berubah kan ya, jadi tambah rame gitu kan. Density ini untuk seberapa banyak gitu ya. Nah, ini polkan saja enggak apa-apa. Amount misalnya kita mau polkan juga enggak apa-apa. Nah, udah kelihatan ya. Jadi streamline anginnya itu seperti ini ya, streamline anginnya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ini bangunan kita ini serakah ya. Serakah dalam artian ini tetangga yang di belakang ini cuma dapat ampas, bahkan mungkin nggak dapat angin, nggak dapat direct wind gitu ya. Dengan kondisi kalau anginnya dari tenggara ya. Kita lihat misalnya yang paling tinggi dalam setahun 22% ya, yaitu arah barat. Nah, kalau kita lihat arah barat seperti ini. Artinya dalam rentang waktu 365 hari dalam setahun itu 22% dari 365 hari itu si tetangga yang ada di sini itu tidak mendapatkan angin langsung. Mereka hanya mendapatkan mungkin gaya hisap ya. Gaya hisap itu kan turbulensi ya, karena akibat di belakang sini ya. Kehalang ini yang di belakang sini pasti akan terjadi turbulen. Jadi mereka hanya mendapatkan turbulensi saja, tidak mendapatkan direct wind ya, angin langsung. Salah satu contoh aturan yang cukup bagus itu ada di Singapura seingat saya. Jadi di Singapura itu kalau kamu mau buat building yang ngeblok seperti ini ya, jadi ini kan buildingnya ngeblok banget ya. Nah, kalau bangunanmu ngeblok seperti ini, kamu nggak boleh ngeblok sampai bawah. Kamu harus bikin lubang either di sini atau di mana sehingga tetanggamu itu bisa kebagian direct wind. Singapura itu kan salah satu negara yang kelembapannya cukup tinggi ya, dia dikelilingi laut gitu ya, kelembapannya tinggi banget sehingga angin itu sangat penting untuk kenyamanan di sana. Jadi sepertinya pemerintah daerahnya itu, beberapa kali saya dapat proyek dari sana itu, ketika desain bangunannya itu memanjang, itu pasti ada lubang di tengah-tengahnya. Harus disediakan lubang supaya tetangganya bisa kebagian angin. Nah, ini juga sama. Ya, ini kelihatan streamline-nya ya. Anda mau geser-geser kecepatan anginnya ke berapa, misalnya ini ya, di bawah sini. Oh, kecepatan angin 4 meter per second itu terjadi hanya sekitar 1% dalam setahun. Yang datang dari arah barat itu hanya sekitar 1% dalam setahun, kecepatannya 4, dan streamline-nya seperti ini. Nah, streamline-nya seperti ini gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat pada kecepatan angin 4 meter per second, area sini itu terjadi justru sedikit sekali, hanya 1% kecepatan anginnya. Yang ini kecepatan angin 1 meter per second. Yang di sini anginnya itu 2 meter per secondan gitu ya, lebih kencang. Dan kita lihat atapnya khususnya yang di sini. Nah, ini kan tinggi ya, 4 meter per second di sini. Jadi dia dapat kecepatan angin yang tinggi. Kenapa yang di sini justru hanya 1 padahal di sini 4 ya? Karena streamline ini kan naik gini ya. Jadi di sini yang terjadi hanya turbulensi. Begitu di sini anginnya turun lagi, nah di sini agak lebih tinggi, angkanya 2 meter per second. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya kalau untuk wind ya, untuk wind analysis gitu. Nah, ketika wind analysis sudah selesai, teman-teman bisa kemudian melakukan microclimate analysis di sini. Jadi misalnya kita klik ke microclimate analysis. Kemudian di sini saya sudah melakukan analisis ya, ini juga radius ya. Nah, ini coba kita ulang ya, run analisisnya. Kita klik. Karena tadi win-nya sudah selesai, maka saya akan melakukan yang microclimate-nya. Ini nggak terlalu lama yang microclimate ya.
Oke, yang microclimate-nya sudah saya bisa lihat hasilnya bisa di ini ya. Ini yang sebelumnya, yang dulu sudah pernah saya lakukan. Oke, saya buka saja. Oh, sorry. Open less analysis ya sudah saya lakukan. Nah, jadi di sini dia sudah mempertimbangkan angin, temperatur, matahari, radiasi matahari dan juga kelembapan untuk menentukan microclimate-nya. Di sini teman-teman bisa pilih mau lihat kapan. Misalnya saya pengen lihat pada saat bulan panas-panasnya di Indonesia mungkin sekitar bulan Oktober ya. Bulan Oktober saya mau lihat di tengah hari jam 12 siang misalnya. Nah, atau mau lebih ekstrim jam 14. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di bulan Oktober ya, di bulan Oktober jam 14 siang ya, jam 14 siang itu temperaturnya seperti ini distribusinya ya. Ada 18%, sorry ya, 18% wilayah yang temperaturnya itu sampai 29 derajat Celcius. Ya, 29 derajat Celcius seperti ini. Kemudian kita bisa lihat statistiknya di bawah. Bahwa pada di tanggal segini, tanggal 2 bulan Oktober tadi, bulan Oktober jam tanggal 4 jam 2 siang tadi, itu ada 15% kondisi di mana very strong heat stress. Panas. Very strong. Ada 82% strong heat stress. Kemudian hanya 4% moderate heat stress. Nah, kita bisa matikan yang roof ya supaya misalnya supaya kita bisa lihat hanya di outdoor saja. Jadi pada bulan Oktober jam segini di outdoor ya itu ada heat stressnya seperti ini, komparasi heat stressnya ya dengan air temperaturnya seperti ini ya, air temperaturnya seperti ini. Jadi 26% itu 26 derajat Celcius itu bahkan hampir 0%, nggak pernah terjadi. Kemudian 27 derajat itu hanya sekitar sedikit sekali, mungkin hanya sekitar 3%, 4% bahkan. Ya. Dominan yang paling banyak 29 ya, mulai dari 28 sampai dengan angka 31 derajat Celcius. Bahkan ada yang 34 derajat Celcius. Ya. Angin dominan di bulan ini itu anginnya dari utara. Ya, kalau kita lihat ini dari north ya. Anginnya dari utara. Kecepatannya kecil sekali. Ya, kecepatannya kecil sekali. Ya, sehingga di sini kita bisa lihat heat stressnya memang tinggi ya. Heat stressnya tinggi. Kalau kita bisa lihat di sini data detailnya, weather datanya ya. Humidity-nya 61%, cloud cover-nya 83%, sinar mata panas yang datang dari sinar matahari langsung itu ada 546 watt per meter persegi. Kemudian diffuse-nya sekian, infrared-nya sekian. Nah, ini datanya. Ya, datanya seperti ini untuk microclimate. Nah, ada satu fitur dari Autodesk Forma ini yang saya suka, yaitu dia bisa mengkomparasikan antara strategi desain A dengan strategi desain B. Jadi misalnya teman-teman udah bikin satu strategi desain, terus teman-teman bikin lagi strategi desain satu lagi, terus nanti mau diuji cobakan, mau di compare, mana nih yang lebih baik, gitu kan ya. Jadi misalnya di sini saya sudah punya ada dua proposal ya, proposal 1, kemudian proposal 1 copy. Proposal 1 desain bangunannya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Sedangkan proposal 1 copy, nah desain bangunannya saya modifikasi ya. Di sini ada cantilever yang seperti ini, gitu ya. Ada cantilever seperti ini. Kemudian yang di sini juga saya bermain juga dengan cantilever. Nah, ini misalnya. Dan tata lanskap yang masih sama ya, tata lanskap yang masih sama. Nah, misalnya saya mau compare antara desain ini dengan desain yang sebelumnya. Misalnya saya mau compare dulu sun hour ya. Saya mau buka, saya sudah running kemarin ya.
Saya mau buka yang ini. Proposal 1 kopi di sini ya. Saya buka. Nah, ini hasilnya. Sun hour-nya seperti ini. 63% ground, kemudian fasad 74%, roof 100%. Saya mau komparasikan dengan desain yang sebelumnya, proposal yang sebelumnya. Saya tinggal klik yang di atas ini ya, compare. Saya klik compare. Kemudian ini proposal 1 kopi, hasilnya seperti ini. Yang desain sebelumnya yang mana? Nah, saya cari. Oh, ini proposal 1. Ini yang tadi ya. Saya mau comparekan yang sama ya. Tadi Sun Hour. Nah, Sun Hour saya klik. Ini ya di sini ya. Di sini kita cari yang sudah kita lakukan analisis yang mana. Saya klik. Kemudian muncul ini proposal 1 kopi, ini proposal 1. Ini yang tadi saya sebutkan kenapa lebih nyaman kalau layar monitornya besar. Ya, ini kita bisa hide sih, misalnya saya klik. Nah, ini kan bisa di hide. Nah, kalau layar monitornya lebih besar akan lebih nyaman ya. Ketika kita zoom di salah satu model yang akan kita compare juga ikut zoom. Ketika kita rotate pun dia akan ikut rotate, sehingga kita bisa lebih mudah mengkomparasikan antara yang satu dengan yang lain. Kita juga bisa compare hasilnya. Ini tanggal 20. Oh, oke, ini saya ganti dulu ya. Proposal satunya saya harus ambil yang tanggal yang sama, 21 Juni ya. Oh, sorry. Oke, proposal satunya mana sih? Yang show more saya lihat. Coba ya, kita lihat sama nggak sih? Nah, sama ya. Kita lihat sini sama-sama tanggal 21 Juni. Proposal 1 ke proposal 1 kopi, kemudian proposal 1 ini 21 Juni juga ya. 21 Juni juga. Nah, kita coba comparekan di sini ya. Sini saya mau klik setting, bisa nggak sih? Oke, nah ini sudah muncul. Ini saya hide dulu ini ya di sini ya. Kalau mau hide toolbar yang di samping ini. Oke, ini saya klik karena di sini kita lihat ya, show resultnya di sini ground, roof, facade. Yang di sini masih ground, roof, facade, and others. Jadi kita klik di bagian setting, othernya saya matikan. Klik. Nah, jadi pure dia hanya menyajikan apa namanya 3 yang sama ya, ground, roof, facade. Nah, sini kita bisa bandingkan nih. Di desain awal yang seperti ini, proposal 1, ground itu hanya 56% yang dapat direct sunlight. Tapi di proposal 1 kopi yang modelnya seperti ini, ground sudah 63%. Meningkat berarti. Ya. Fasad 81%, di proposal 1 81%. Sedangkan di proposal 1 kopi 74%. Artinya kita sudah menurunkan jumlah sinar matahari langsung yang jatuh di permukaan fasad. Sedangkan salah satu goal kita adalah tadi ya, kita berusaha menciptakan desain yang dimana sinar matahari langsung itu lebih sedikit jatuh ke permukaan fasad. Kita lihat sini ya, beda ya, satunya 81, ini hanya 74% ya, karena saya sudah memodif bentuknya. Kita lihat sini kan beda ya, ini kan full semua kena, tapi karena saya mainkan cantilever di sini ini jadi beda. Kita lihat lagi yang di sisi utara, nah ini kan full ya seperti ini saya main pakai strategi cantilever, dia jadi berbeda lagi. Roof sama 100% ya karena begitulah, sama begitu di atas. Oke, ini misalnya saya tutup. Misalnya saya mau compare yang lain lagi. Saya mau compare yang mana? Sun hours sudah. Daylight potensial. Oke, kita lihat daylight potensialnya. Yang proposal 1, daylight potensialnya seperti ini. Proposal 1 kopi. Kita lihat daylight potensial, proposal 1 yang ini proposal 1 kopi. Ini sama, kita lihat ya.
Ini kita minimize dulu. Di sini dia roof and facade. Sedangkan di sini roof, facade, and others. Kita buka tombol settingnya dulu, othernya kita matikan supaya sama ya. Kita tutup. Nah, di sini kelihatan ya bedanya ya. Kita breakdown ininya ya. Klik. Kita klik juga. Oke. Nah, jadi fasad kita tadi kita bisa baca bedanya. Oh, yang berada di bawah 5 sampai 10%, di sini ada 60 untuk yang desain yang ini ada 67 meter persegi luasan fasad, sedangkan desain yang ini ada 173 luasan fasad yang hanya mendapatkan sinar matahari itu 22% dalam setahun. Ya, 2% dalam setahun. Ini 4.700, ini 5.700. Nah, nanti silakan teman-teman mempertimbangkan lebih penting memaksimalkan daylight ataukah lebih penting mereduksi panas yang jatuh di permukaan fasad. Mana yang strategi desainnya lebih mudah? Kalau misalnya saya meminimalkan daylight potensial, apakah saya punya strategi desain yang lebih mudah dan lebih murah untuk memperbanyak cahaya matahari masuk ke dalam ruangan? Gitu ya. Tapi kalau saya mempertahankan daylight potensial saya tinggi dengan membuat jumlah radiasi yang jatuh di permukaan fasad saya tinggi. Tadi kan yang ini sekitar 70-an persen ya, 80-an persen ya. Sedangkan yang ini kan sekitar 60-an persen toh, 70-an persen ya. Berarti kan kalau saya mempertahankan daylight potensial yang lebih tinggi, dengan resiko saya mendapatkan radiasi panas yang lebih banyak di permukaan fasad saya, strategi desain saya untuk mengatasi masalah panas tadi itu akan lebih murah dan lebih mudah apa enggak? Ah, ini silakan diwolak-walik begitu ya. Dari pengalaman saya mengatasi permasalahan panas itu jauh lebih penting ya, karena kalau daylight sebenarnya kita over ya. Daylight itu sebenarnya kalau di tropis itu kita over. Strateginya lebih mudah dan lebih murah untuk memaksimalkan daylight ketimbang mengatasi masalah thermal. Ya, masalah thermal itu biasanya kita kemudian effortnya akan lebih tinggi ya. Kita harus pakai kaca dengan performa yang tinggi, kacanya pasti mahal. Kita harus pakai insulasi misalnya, shading kita kemudian lebih advance misalnya untuk menghalau panas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman akan mengkomparasi itu dan memutuskan. Yang paling penting adalah dasar kemudian memutuskan itu pertimbangannya apa. Nah, itu akan kita lihat. Begitu, saya rasa cukup untuk video ini ya, yang berkaitan dengan pemanfaatan Autodesk Forma untuk melakukan analisis yang terkait dengan studi bentuk ataupun studi site yang kaitannya dengan data set baik itu fisik maupun klimatologi dan juga noise di sana. Mungkin nanti akan ada beberapa video lagi terkait dengan advance, jadi misalnya bagaimana bermain dengan model ya, bagaimana mengutak-atik model misalnya atau mengutak-atik denah misalnya tadi ya, kita ada punya fitur yang bisa melakukan itu. Nanti akan kami buatkan video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.